Assalamualaikum everyone, it's Al Fauzin Podcast. We are here to broadcast. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Miss Asia dalam Al Fauzin Podcast. Nah, siang hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari masing-masing unit. Ada unit primary dan juga ada unit PGKD. Untuk unit primary kita mengundang Miss Ria. Assalamualaikum. Dan untuk unit PGKD kita mengundang Miss Vika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Miss Ria dan Miss Vika? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, guru-guru Al Fauzin memang harus selalu semangat ya Miss ya. Sehat-sehat semua ya Miss. Insyaallah. Oke, nah langsung aja pada pertanyaan pertama nih. Baik ya, iya langsung banget. Oke. Kan Al Fauzin itu sudah terkenal dengan sekolah bagusnya ya Miss ya. Insyaallah. Amin. Nah, apa sih program-program yang ada di sekolah Islam Al Fauzin? Boleh dari mana dulu nih? Adiknya atau kakaknya dulu? Kakak boleh. Itulah. Iya, kalau untuk di primary sendiri seperti yang mungkin ayah bunda juga sudah tahu ya, bahwa kami ini membuka kelas bilingual. Jadi sudah dari sejak tahun lalu kita buka bilingual kelasnya itu dari kelas 1 sampai kelas 5. Lalu untuk kurikulumnya sendiri kita memang masih ada dua. Ada yang kurikulum merdeka di kelas 1, 2, 4, 5, dan kurikulum ke-13-nya di kelas 3 dan kelas 6. Itu. Lalu untuk program-program lainnya tentunya kita ada program keagamaan, literasi, lalu ada juga intrakurikulernya, terus ada project based learning, lalu ada TIC, ekskul, dan juga pramuka seperti itu. Ya, untuk di playgroup dan KIDI, kita untuk di Al Fauzin ada kelas playgroup dan juga KIDI. Nah, untuk kurikulumnya kita sudah mulai menerapkan kurikulum merdeka. Nah, untuk KIDA dan KIDB-nya sudah menggunakan program full English class. Itu jadi dalam pembelajaran guru-guru menyampaikan pembelajaran dalam bahasa Inggris. Itu adalah salah satu poin plus dari KIDI di Al Fauzin. Nah, tadi kan program-programnya banyak banget ya yang disediakan oleh Al Fauzin sendiri. Apa sih tujuannya dari program-program tersebut? Ya, coba gantian dari Miss Vika. Oke, kalau tujuan program yang kita terapkan di playgroup dan KIDI ya tentu saja untuk pertama meningkatkan dan juga menunjang kemampuan mereka dalam literasi, numerasi, dan lain-lain seperti basic skill untuk kalau untuk TK ya, juga skill-skill yang mendasar seperti kayak sosialisasi kepada teman gitu, untuk lebih yang seperti itu sih, untuk adaptasi ketika bertemu dengan orang lain seperti itu, kebiasaan-kebiasaan harian saat makan, saat berbaris di depan kelas, seperti bertemu dengan guru, orang lain, seperti yang ringan-ringan sih kalau untuk di playgroup dan KIDI untuk adab keseharian yang diutamakan gitu. Berarti yang dibangun dari PGKD itu ada dulu ya Miss ya. Iya betul. Untuk KDA-nya itu kan katanya full English ya. KDA dan KDB. KDA dan KDB-nya full English. Nah itu sebagai plusnya dari PGKD. Iya, dari PGKD Al Fauzin. Oke. Miss Ria, untuk tujuannya gimana? Nah, tujuannya sih ya memang sama ya. Mungkin karena lanjutan di SD. Nah, kita juga memang membuat atau merancang program-program ini tentunya untuk mencapai visi sekolah, yaitu membentuk peserta didik yang bangga akan agamanya, kreatif, berwawasan global, dan juga mencintai kebinekaan. Nah, kita juga memiliki 6 student profile yang harus kita tuju, sehingga peserta didik kita ini akan memiliki beberapa profil yang memang diperlukan untuk
di kehidupan selanjutnya di SMP, di SMP, SMA, dan bahkan nanti pada saat besar ya, saat jadi dewasa gitu. basicnya itu di SD Ya, gitu. jadi selain penanaman adab juga penanaman profil-profil yang seperti berakhlak Islami, kreatif, effective communicator, lalu problem solver, collaborative worker, sama long live learner gitu. Bagus banget ya program-program dari Insya Al-Fauzin ya Allah. Allah. Oke, terus dari sekian banyak program-program yang ada di Al-Fauzin, apa sih yang menjadi favorit untuk murid-muridnya Miss ya? Kalau favorit sebenarnya memang tergantung siswanya ya. Cuma mungkin kalau Kebanyakan. animo yang terlihat excitednya itu memang pada saat ada TIC. Jadi Talent Interest Center. Jadi kan memang ini pusat pengembangan minat dan bakat ya. Jadi memang pada saat kita buka beberapa kelas pilihannya gitu. Nah, itu anak-anak memang excited sekali, aku mau yang ini, aku mau yang ini. Bahkan walaupun dengan seleksi itu mereka juga mengikuti seleksinya gitu. Waktu itu saya lihat seleksi futsal aja sampai berapa Ya. gelombang gitu ya, banyak banget. Jadi gitu ya favoritnya tergantung dari anak-anaknya ya. Ya, Oke. gitu. Nah kalau dari Miss Vic, apa Iya. yang favoritnya? Kalau dibilang favorit sih ya karena ini memang salah satu program yang mungkin hanya Al-Fauzin aja gitu yang punya, yang tadi Miss Ria bilang itu ya Talent Interest Center itu sendiri. Untuk di TK, kalau untuk SD mungkin udah seleksi ya, tapi kalau di KIDI dan KIDI A dan KIDI B itu kita lebih melihat anaknya ini kira-kira ada bakatnya kemana gitu. Kan kita bisa melihat dari sebulan 2 bulan pembelajaran nih, ada yang sukanya bergerak gitu, ada yang sukanya mewarnai atau apa. Nah itu dari kita melihat dari situ kalau untuk di TK. Jadi untuk yang interestnya kadang ada beberapa juga yang memang kita tanyakan langsung gitu. Misalnya kamu tapi misalnya kita lihat dia bergeraknya aktif, tapi kita memilihkan dia di futsal, tapi tanya dulu. Kadang ada anak yang saya nggak mau Miss gitu di futsal, tapi oke kamu maunya di mana, itu bisa juga gitu. Jadi lebih ke minatnya kemana nih dari Iya, anaknya gitu. awalnya kita lihat juga berdasarkan mereka talentnya apa, kelihatannya yang sudah nampak gitu, tapi kalau memang ternyata ada yang masih belum berkenan, bisa berdasarkan interestnya mereka maunya kemana gitu. Yang penting mereka menjalaninya nyaman dan nanti juga maksimal gitu. Ini nyaman dan Hasilnya. Nah, pasti ada targetnya dong Miss, ya kan? Tentunya. Nah kalau targetnya sendiri apa Miss? Ya tadi sebenarnya targetnya yang tadi sudah disampaikan ya, tujuannya itu adalah memang membentuk profil-profil dan juga mencapai visi sekolah. Selain itu juga memang kita mengharapkan anak-anak ini memang nyaman di sekolah, lalu dia juga merasa dirinya itu mampu, berbakat di di segmen yang dia inginkan, seperti itu, mempunyai kepercayaan diri, sehingga dia ya mampu menangani atau menjawab semua tantangan yang datang kepadanya gitu. Berarti sama ya, sesuai dengan minatnya, jadi tidak ada yang di-push gitu ya dari guru hanya sebagai fasilitator. Oke, kalau dari Miss Untuk dari TK ini kita tuh kayak lebih mau membuat mengemas kegiatan bermain mereka supaya lebih menarik gitu sih ya, dengan berbagai macam kegiatan yang ada di kelas, di sekolah gitu. Jadi biar mereka itu merasa bahwa aku tetap bermain, tapi sebenarnya ada banyak bahkan pelajaran-pelajaran yang bisa mereka dapatkan gitu dari kegiatan bermain tersebut. Jadi bermain bermakna gitu lah tujuannya. Betul. Jadi istilahnya bermain sambil belajar. Jadi nggak terasa kalau ternyata ternyata tuh belajar. Iya betul. Dan mereka lebih mencari kesenangannya dulu ya Miss ya, baru. Apalagi kalau anak-anak usia dini ya kan kita yang penting mereka fun dulu gitu kan. Kadang 1-2 bulan aja masih ada yang suka nangis gitu kan. Jadi memang harus betul-betul dibuat comfort dulu, lingkungannya, teman-temannya, semuanya, baru nah udah kita bisa kemas dari situ nanti kegiatan main yang bisa bermakna buat anak-anak. Kalau dari SD itu suka ada yang misalnya nggak mau hari ini pindah ke TIC lain tuh boleh nggak Mas? Nah sebenarnya untuk hal itu kalau di tahun ini kita penjaringannya adalah dengan mendaftar.
Jadi siswa-siswi diminta untuk mendaftar di 2 kelas, sehingga karena kan memang tentunya ada keterbatasan entah ruangan atau misalnya juga pengajar. Nah itu nanti kita lihat mana yang lebih memungkinkan si anak ini dapat dikembangkan minat bakatnya gitu. Oke, next nih pertanyaan selanjutnya. Bagaimana program ini membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan atau pengetahuannya? Oke, kalau di TK sendiri ya, kalau kayak untuk kegiatan TIC ini biasanya itu sekalian latihan mereka kalau ada lomba-lomba gitu, kayak TIC dance, TIC art, itu kan kadang ada lomba-lomba porseni atau lomba di Al-Azhar juga ada yang bisa. Jadi ini wadah mereka juga untuk latihannya di kelas-kelas TIC ini gitu biasanya. Dari Miss ya? Ya, kalau dari primary sendiri memang kan ada beberapa program yang memang kami desain atau rancang untuk anak-anak ini memang survive gitu ya. Maksudnya dalam skillful gitu. Nah, ini memang kita ada kegiatan seperti kalau untuk di kelas 1 tergantung kebutuhannya. Misalnya di kelas 1 butuhnya tentang calistung. Nah, kita buatkan REP, Remedial and Enrichment Program, yang memang berfokus pada kebutuhan mereka, yaitu mengenal huruf, membaca, menulis, berhitung, seperti itu. Sedangkan kalau di kelas 2 sampai 6 itu kita sediakan TIC, di mana memang mereka bisa mengembangkan bakat dan minatnya. Lalu untuk keterampilan sehari-hari kita juga ada kegiatan pramuka misalnya. Itu untuk kelas 3 sampai 6 itu ada pramuka supaya mereka juga skillful ya. Gitu. Jadi dan untuk mengembangkan misalnya bagaimana mereka bisa berbicara di depan publik atau berani tampil, kita adakan juga namanya Friday Assembly. Gitu. Jadi memang pembelajarannya itu memang tidak hanya baca, duduk itu seperti itu, tapi bisa dengan role play, bisa dengan membuat paket atau proyek-proyek yang lainnya. Seperti itu sih. Jadi sudah satu lengkap ya? Whole package insya Allah. Kalau sekolahnya di Al-Fawzi. Iya. So, gimana sih caranya mengukur pelaksanaan program ini biar berjalan? Cara mengukurnya memang kita akan lihat apakah program ini berhasil atau tidak. Nah, memang kita lihat dari testimoni tentunya, testimoni mereka bagaimana, apakah enjoy dengan kegiatan ini. Jadi kita juga adakan seperti misalnya tanya jawab berkala ke anak-anak, dan juga ada evaluasi berkala seperti itu. Jadi dianggap berhasil jika memang kegiatan itu berimpact pada kehidupan sehari-harinya. Jadi tidak hanya di kelas, tapi jika misalnya kita belajar tilawati di sekolah, nah di rumah ternyata terlihat nih dia membaca Al-Qurannya lebih baik. Nah itu kami anggap berhasil seperti itu. Kalau dari musik, dari PGK? Kalau dari ini masih TIC ya. Kalau di TIC-nya sendiri apa sih kategori kita, seperti saya bilang tadi, apakah ini kelasnya itu berhasil atau enggak, kita sih nggak mengukurnya. Untuk di PGK itu tidak ada standar kayak harus ada penilaian tertentu apa gitu. Yang penting kan mereka itu kalau untuk targetnya ya anak usia dini itu yang penting mereka itu tersalurkan gitu berdasarkan minatnya, dan mereka itu yang penting menikmati kegiatannya seperti itu. Untuk kelas yang tahun lalu itu memang ada beberapa yang kayak peminatnya itu nggak banyak, jadi itu juga buat bahan pertimbangan. Jadi tahun depan mungkin kita bisa buat satu kelas lagi yang sekiranya lebih menarik atau apa, jadi mungkin kita ganti nanti kelasnya apa gitu. Jadi itu aja sih, kalau untuk anaknya paling itu terus supaya mereka mau belajar, bermain, sosialisasi sama, karena kan bertemu dengan kakak kelas gitu, seperti itu. Jadi lebih ke sepertinya ada sosial dan emosinya aja gitu, munculnya di situ. Kalau nggak salah itu TIC itu nanti kalau misalnya ada lomba-lomba itu dipilihnya dari TIC tersebut atau gimana? Kalau untuk di TK biasanya sih ya, kecuali kalau ada beberapa mata lomba yang tidak ada TIC-nya, itu mungkin akan ada pembinaan secara khusus gitu. Ya, biasanya juga sama ya. Sama sih, kita biasanya memang kegiatan
penyaringannya dari TIC atau mungkin dari siswa ekskul. Iya, Karena kita buka ekskul, jika memang di ekskul itu ada mata lombanya, ya kita ambilnya dari ekskul gitu. Jadi dari tidak terelakkan lagi sih Mama Lis ya kalau dari TIC itu bisa menyaring anak-anak yang berkompeten, yang ahli dalam bidangnya dia gitu ya, dan bisa dilihat dari piala-piala yang kita dapetin ya Miss ya dari siswa-siswa banyak banget ya, sampai berapa itu ya Miss ya? Lumayan banget ya. Dan yang terbaru untuk di primary kemarin kita juara medali perak untuk OSN kategori matematika 2023. Masya Allah. Gitu. Jadi mungkin menjadi pertimbangan juga ya buat ayah bunda di rumah untuk menyekolahkan anaknya di Al-Fauzin. Nah, itu jadi bahan pertimbangan buat ayah bunda di rumah untuk masukin anaknya ke Al-Fauzin, karena Al-Fauzin itu satu sekolah untuk semua keterampilannya ada, adabnya juga ada, bahasa Inggrisnya lancar. Alhamdulillah ya Miss ya. Oke, mungkin ada 1-2 patah kata untuk ayah bunda di rumah yang nonton kita. Silakan, ada dulu apa ya bunda, ya bunda, ingat sekolah TK, ingat PGK di Al-Fauzin. Oke, kalau dari primary apa ya? Ya, hanya berpesan kepada bunda, mudah-mudahan kita berjodoh, ada bisa silaturahmi dan jadi partner dalam membina anak-anak kita supaya menjadi siswa yang soleh-soleha, yang berpengetahuan dan juga berwawasan global. Seperti itu. Oke. Alhamdulillah nih sudah selesai di penghujung acara. Sudah Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Miss Ria selaku dari primary juga kita dari PDP yang sudah meluangkan waktunya untuk podcast kita siang ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita ketemu lagi di boleh ya diminta waktunya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islamic moral